Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Percakapannya sudah luar biasa, sudah memenuhi unsur. Kemudian ada yang dikoreksi dari teman-teman. Ana merupakan apa? Isim, fiil, apa huruf? Ana, isim. Ya, isim. Baik, isim apa namanya? Isim domir. Ya. Itu nanti di ini ada di ad-dirasah al-wihdatus saniyah nahnu sanatakalam anid dhamair. Anid dhamair. Ana ya ustad. Ana ya ustad. Aina hal minkum man arafa min ayyi syai'in rukibat ra'sana. Rukibat ra'sana madza taksud bi rukibat ra'sana? Tersusun dari apa ya? Rukib. Oh, ya, rukibat ra'sana. Kalau dahal itu pasti jawabannya kalau tidak naam ya. Wah, ini jawabannya apa? Ya, ini bukanlah. Sederhana saja. Kalau hal itu naam atau la. Naam, araftu. Gimana? Ada yang bisa menyusun kata yang bagus? Ada yang tahu, ada yang tahu. Eh, ya ini memang kelihatan uslub Indonesianya. Ya, bagaimana cara menyusunnya? Hal minkum man arafa. Hal araftum, nggak usah minkum ya. Minkum bermakna apa? Dari kalian ya. Araftum ayu syai'in rukibat roksana itu yang rukibat roksana. Jadi kalau ingin mempertahankan hal eh, itu saya yang masih ragu menggunakan kalimat rukibat. Rukibat itu kayak itu naik. Rokib tuh daroja nariyah ya. Saya naik kendaraan ya sepeda motor. Ad-darajah an-nariyah. Rokib tuh as-sayyarah gitu. Yang cocok itu apa tentang soal yang terdiri di ini. Ya,
Mungkin bisa tanya masmu a'dha'ul badani fi ra'sina, itu bisa. Pertama adalah Anda menanyakan kalau ingin mempertahankan hal itu, hal boleh memakai mingkumnya itu, ini khobar ini ya. Ini hal araftum ayu syai'in min a'dha'il badani fi ra'sina, itu lebih sederhana ya, ya. Memang ini menyusun bahasa Arab kita harus jeli mengenai tarkibnya ya. Itu kemudian baru tanya ayu syai'in dzalika, baru tanya. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Nggih, terus meneh. Nggih, halo. Kenapa nanya? Halo. Halo. Ya, itu ya susunannya ya. Saya kira memang untuk menyusun bahasa Arab itu perlu ada kejelian ya. Itu sudah bagus. Mungkin yang lain bisa di ini kan. Ya, silakan. Ya, makalah sudah ini ya. Sudah paham pertanyaannya ya tadi. Ya, silakan diulang lagi penanya. Ya, bagus pertanyaannya ini. Usulannya. Iya. Oh iya, anu rono wonge. Nggih. Nggih.
Silakan diulang lagi penanya. Usulannya bagus tadi. Gimana, Mas pemateri? Pertanyaannya sudah bisa ditangkap? Gimana, Mas pemateri? Pertanyaannya sudah bisa ditangkap? يعني نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا. Ya, boleh dua-duanya. Saya kira boleh dua-duanya. Man minkum juga boleh. Hal minkum juga boleh ini. Saya lihat di internet juga ada yang menggunakan hal minkum. Ya. Ini ya. Cuman tadi yang saya kritisi hanya jawabannya saja. Ya. Tuh. Baik, terima kasih kepada ini menambahkan bagaimana kalau man minkum. Man minkum man arafa min ayyi syai'in rukibat roksana. Ini yang saya ragu lagi, mungkin ada yang menambahkan tidak rukibat ya. Apa itu? Coba ada nggak yang menggunakan rukibat roksana?
Ya, gimana? Dari saya yang sederhana saja. Eh, Rukibat kira-kira diganti kata apa yang lebih tepat lagi? Kalau hal mingkum tadi sudah, man mingkum juga sudah bagus. Tinggal rukibat, kira-kira diganti apa rukibat? Karena kan rukibat itu biasanya dibuat untuk naik kuda, naik mobil, ya rukibat sayyarah. Tuh. Baik, kalau belum menemukan kita tinggal saja dulu. Untuk yang lain ada koreksi. Tadi itu eh ini tadi bacanya ini. Ana ya Ustadz fa'amal famu litakallumi. Bukan litakalami. Takalum itu berarti masdar. Ya. Itu terbentuk dari takallama ya takallamu takalluman. Ya. Ini kalau fi'il tentunya tidak menerima huruf. Ya. Itu kan ya. Fi'il kan tidak menerima huruf. Yang menerima huruf hanya isim. Dan litakallumi ini tadi saya dengar bacaan litakallami. Yang betul adalah litakallumi. Itu adalah isim masdar. Ya. Tuh dari saya litakallumi masdar. Kemudian siwal a'dha isabiqo. Itu kurang lamnya, setelah sin kurang alifnya juga. Tuh. Saya kira yang lain sudah bagus. Itu koreksi dari saya. Hanya itu saja. Ya, as-sabiqah. As-sabiqah. Ini juga sudah betul susunannya al-a'dha is-sabiqah. Susunannya itu adalah naat man'ud. Ya, ini bagus. Tinggal kreatifnya. Ini berbentuk muhadatsah. Bisa dikreatifkan berbentuk qiraah, cerita seperti yang awal saya ini. Tapi saya sudah senang dengan Anda bisa membuat seperti ini. Yang penting tujuan kita adalah al-mufradat dahulu. Nahnu nastati an natakalam bil lughah al-arabiyyah awalan.
walau min hilali hadhihi dirasah nahnu sanabhas anil qawaid fin nahwi was sarfi. Lakin ahammu syai' nahnu nastati an naktuba aw natakallama bil lughatil arabiyyah. Ahammu syai' at-takallum wal kitabah. Ya, saya kira sudah selesai untuk ini. Kalau tidak ada yang lain dari teman-teman, ini yang hal fahimtum ini bisa lah ya, hal fahimtum. Apa nggak cukup fahimtum? Itu saja. Hmm. Hal fahimtum, apa ada yang menggunakan hal fahimtum? Apa nggak cukup fahimna? Ya, kalau mengartikan ya fahimtum, apakah kalian paham mengartikannya? Mengartikan dalam bahasa Indonesia fahimtum, apakah kalian paham? Fahimna, saya paham. Kalau hal kan biasanya di bahasa Indonesia adakah kan? Ya, ya mungkin yang lain belum terdeteksi ya. Baik, ini sudah bagus, tinggal Anda upload di e-learning. Nah, upload di e-learning sudah ini sudah nih. Memang ini bisa dikembangkan di Qiraah atau diperluas lagi ya. Yang penting adalah kita mengetahui bagaimana mengungkapkan a'dha'ul badani bil lughatil arabiyyah. Baik, udah. Terima kasih ke tiga pemateri. Kalau tidak ada pertanyaan dari yang lainnya, kita pindah ke PDF yang tadi. Ya, ya, bagus. Pertanyaannya luar biasa ini. Atau badani dengan al-jismu. Apa bedanya ya? Kapan kita menggunakan al-badan, kapan menggunakan al-jismu? Ya, ada yang bisa membantu menjawab? Ya, bagus. Silahkan. Dicatat ya, Mas Pemakalah atau Mbak pemateri. Al-jism itu
Al-jism itu jiwa, ya. Kalau badan itu fisiknya. Badan secara fisik, al-jism itu adalah jiwa. Gimana? Di dalam Al-Quran nggak ada ada penggunaan jism ada. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Tuh. Ini saya share sebentar di ini. Sebenarnya kalau melihat yang lebih, nih saya matikan dulu apa presentasi sampean. Ini bagus, luar biasa pertanyaan dari pemakalah ini. Karena memang kadang kita dengan membahas itu kita akan lebih banyak mengetahui. Ini sementara. Sebenarnya kalau pengen lebih pembahasan yang lebih detail, itu bisa lihat di ini ya, di Mufahros Al-Quran. Nanti juga Anda akan tahu seperti Al-Insan, kemudian Anas, kemudian Al-Bashar. Ya, itu perbedaannya apa? Ya. Kalau teman saya itu pernah membuat disertasi itu mengatakan bahwa sinonim dalam Al-Quran itu tidak ada. Artinya, walaupun dalam bahasa Indonesia itu maknanya sama, tetapi di dalam bahasa Al-Quran maknanya itu mesti beda. Mesti beda. Sampai berani mengatakan bahwa sinonim dalam Al-Quran tidak ada. Berani mengatakan seperti itu. Sinonim dalam Al-Quran tidak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada. Apa sinonim? Dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arab sinonim apa? Al-Muradif ya. Al-Muradif. Al-Muradif nggak ada. Gini ya, ini coba kita pahami. Al-badan itu mayyatama yazubit dukhomah. Ya itu tadi, seperti jawabannya ini. Ya badan itu semuanya. Bidukhomah. Artinya yang tampak tadi saya mengatakan yang tampak. Badan itu yang tampak. Ya itu. Badan itu yang tampak. Badan itu yang tampak. Bidukhomah. Yang apa ya, dukhomah. Dohmah itu ya yang penuh, yang apa ya, dohmah ya. Yang penuh, yang apa ya, yang mengatakan yang gimana ya, dohmah itu diartikan penuh itu sebenarnya. Apa yang cocok itu? Ya yang tampak sajalah. Yang tampak. Mayatamayazu bildohmah yang tampak. Itu. Badan itu yang tampak. Kemudian amal jismu fayyatamayazu bil hayati waruhu wal jamali. Kalau jism itu lengkap. Nah, lengkap. Kalau jism itu lengkap. Di situ ada kehidupan, ada ruh wal jamal. Sedangkan yang kita bahas kan ingin satu persatu. A'dha'ul badani, ya. A'dha'ul badani, alia tangan saja. Jadi memang lebih pantas itu adalah menggunakan al-badan.
Kemudian ada istilah lagi al-jasadu yatamayyazu bil khuluwi minar ruh. Ini juga saya masih belum paham ini. Apa bedanya jasad dengan badan? Coba nanti di bawah penggunaan jasad itu bagaimana? Nah, jasad itu bagaimana? Tapi badan itu tadi, al-jismu itu tadi seperti yang diterangkan oleh teman kalian. Ini yang saya belum paham itu jasad. Kemudian penggunaan dalam Al-Quran. Ini perlu melihat tafsirnya sebenarnya juga. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Nah, ini. Jadi badan itu fal yauma nunajjika bi badanika. Fal yauma pada suatu hari dulu itu ya. Ini berbicara mengenai siapa ini? Ada yang tahu? Fir'aun. Fir'aun sekarang itu sudah meninggal. Yang ada itu nunajjika bi badanika. Yang ada itu badannya. Yang ada itu badannya. Jadi kesimpulan dari ayat ini yang saya pahami adalah badan itu tidak harus hidup berarti. Penggunaan badan itu tidak harus hidup. Litakuna liman khalfaka ayah. Karena kan tidak hidup. Hanya badan saja. Walaupun tidak lengkap, itu tetap dikatakan badan. Tuh, sementara yang kita tangkap itu badan. Artinya otomatis jantungnya Fir'aun tidak ada sekarang. Ya. Bagaimana bentuknya? Kita melihat luarnya ya. Itu. Sementara badan itu adalah itu. Badan. A'dha'ul badani. Kalau mungkin jasad itu harus lengkap kayaknya. Kalau badan tidak harus lengkap. A'dha'ul badani. Wa yaqulu subhanahu wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya. Ini berbicara tentang apa ini yang ayat selanjutnya ini? Ada yang tahu? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Berbicara tentang apa ayat ini? Nggak ada yang tahu. Wal budna dan utawi badan ja'alnaha menjadikan sopo kita. Berarti ini adalah kalau tadi ya berarti boleh wal budna itu jamak berarti dibadanika ya dibadanika ya atau ul badani. Ini adalah berbicara tentang ada yang tahu? Tentang kurban. Tentang daging kurban atau daging sapi atau daging kambing. Ja'alna halakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Surat apa ini? Coba dilihat surat Al-Hajj. Ini ada daging kurban. Jadi kita umat Islam membagi daging kurban kepada orang lain itu adalah sebagai wujud syiar agama Allah. Menunjukkan kalau umat Islam itu dermawan. Fiha khair, di situ ada kebaikan. Ya. Orang dengan makan daging yang awalnya itu loyo menjadi kuat, yang awalnya darah rendah menjadi darah tinggi ya tidak tinggi banget. Intinya khair, ada manfaatnya. Itu merupakan syiar bagi agama Islam. Tuh, itu wal budna ja'alnaha. Tidak. Jadi kalau badan itu boleh bagian-bagian. Ya. Tapi kalau jasad itu tidak boleh. Jasad harus lengkap. Walaupun ada yang hilang, tapi pemaknaan jasad itu identik dengan anggota tubuh yang lengkap. Nah, ini seperti pembagian korban nggak harus kan dibagikan satu utuh jasadnya. Ini nggak harus. Boleh dibagikan kakinya saja. Tuh. Sementara itu, coba kita lihat ayat lain. Mungkin nanti saya salah juga. Wa anil jismi, ini ada jism juga.
Innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Ya, ini jism juga ada lagi ya. Ini saya belum memahami apa bedanya al jism. Ya. Kemudian ini ada jasad. Ya. Ini kalau innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Jism ini ya kesempurnaan. Kesempurnaan ya seperti kalian yang berusia kata ini 18, 19 itu akan mengalami kesempurnaan ya. Lek lanang ya paling ganteng, lek wedok ya paling ayu ya. Terus itu sampai usia berapa itu? Standar kalau Nabi ya katanya 40. 40 itu sempurna semuanya. Kalau kalian berarti mendekati kesempurnaannya. Setelah 40 itu turun. Misalnya ganteng ya gantengnya berkurang ya itu. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian wa anil jasadi faqala subhanahu wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Ya, ini ijlan jasadal ini artinya ini adalah patung sapi. Abjad ya, patung sapi kecil itu. Tapi lengkap. Jadi jasad itu harus lengkap. Ijlan jasadan. Bukan ijlal badani. Kalau ijlal badani nanti terpotong-potong. Ya. Kemudian ini juga walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan summa anaba. Jadi ini Anda kalau dalam sejarah sudah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal tidak ada yang tahu. Meninggal tidak ada yang tahu. Tahu-tahunya itu rayap apa tongkatnya dimakan rayap atau bagaimana dalam keadaan itu. Ini sedikit perbedaan mengenai al-badan mal-faraqah bainal badani wal jismi wal jasadi fil Qur'anil Karim ya. Ini ya. Baik itu mungkin ada tambahan yang lain. Sementara yang kita ketahui itu, coba ini ditulis saya jadikan jurnal ini menarik ya. Kalau belum ada yang membahas badan, penggunaan badan wal jismu wal jasadi fil Qur'an. Baik, ada yang lain? Mana yang cukup? Kemudian dengan yang PDF, apakah ada pertanyaan? Ya, PDF tugasnya adalah sama seperti kemarin. Mana PDF tadi? Bahasa Arab. Ya. Ini tidak ada yang ditanyakan ini? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, juga saya anggap cukup. Ini saya hanya memberikan keterangan singkat saja. Ini murah hatut nahwiyah ya. Wal mubtada kismani ini hanya menerangkan secara sederhana. Mubtada itu ada dua, ada zahir, ada mudmar. Zahir mata qaddama dzikruhu wal mudmar isna asyara wahya. Yang zahir tadi sudah dikasih contoh seperti wal iddatu tadi. Wal iddatu wajibatun alal mar'ati ya. Itu mubtada. Wal iddatu utawi iddah iku wajibatun wajib alal mar'ati ing atase perempuan itu seperti itu. Juga wahadihil ahkamu ini juga contoh yang zahir. Mubtada yang zahir. Nah, tadi ini. Kemudian yang mudmar itu ada isna asyara. Tadi sudah saya sindir.
Yang ana tadi itu termasuk dhamir mutakallim. Jadi dhamir anwa'ud dhamair fil lughah al-arabiyyah salasah. Wahya mutakallim itu orang yang ngomong. Seperti saya ini mutakallim. Ketika yang ngomong kalian banyak, itu nahnu. Kemudian mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab yang diajak ngomong. Kayak saya ngajak ngomong kalian satu, anta. Kalau kalian satu perempuan, anti. Antuma, antum, antunna. Tuh, itu mukhatab yang diajak ngomong. Berhadap-hadapan langsung namanya mukhatab. Mutakalim wa mukhatab. Seperti Al-Quran itu sebenarnya mutakalimnya itu adalah Allah, mukhatabnya itu adalah kita, umat Islam. Itu mukhatab. Itu sebenarnya mukhatab. Nanti yang dibicarakan Al-Quran juga kadang macam-macam. Di situ ada dialog. Kalau dibacakan orang ketiga berarti namanya ghaib atau ghaibah. Ghaib itu orang ketiga. Orang ketiga yang tidak hadir di majelis itu. Tidak hadir di tempat itu. Itu namanya ghaib atau ghaibah. Itu orang ketiga. Ya. Kalau perempuan biasanya sing dirasani itu ghaib. Ya. Yang diomongkan. Itu namanya ghaib. Nih contohnya yang domir. Yang mudmar. Contohnya hunna banatun. Hunna mubtada, al-khabaru banatun dan seterusnya. Ini susunannya juga nanti agak susah ini. Kalau hunna itu menggunakan banatun ya. Kalau hum itu menggunakan jamak mudzakkar salim. Kalau hunna itu jamak muannas salim. Ya. Kalau ana itu mufrad, ana awalun. Ya. Mufrad awalun. Kalau antuma itu adalah musanna, maka mujahidani. Ya. Kalau antuma mujahidani. Kalau seandainya mujahidani saya ganti hum, berarti hum mujahiduna. Kalau saya ganti hunna, berarti hunna mujahidati. Itu ya. Nahnu juga gitu. Nahnu itu jamak mudzakkar salim persis seperti muslimuna. Seperti yang hum. Nahnu muslimuna sama. Kalau hunna muslimatun. Kalau ana muslimun. Kalau antuma muslimani. Saya kira itu keterangan dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, gitu aja. Ya, 30. Mm-mm. Kemarin ada lebih atau kurang? Lebih berapa? Ya itu yang lebih itu di ini kan, dikerjakan. Enggak, yang bab sebelumnya diselesaikan dulu. Berarti nomor 1 sampai 6, absen nomor 1 sampai 6 itu bab 1. Iya, kalau ketiga atau keempat. Ya. Kemarin berarti yang nomor 1 di ini mungkin absen nomor 5 gitu. Yang di bab 2 ini.
Sebenarnya saya ingin dikumpulkan secara semuanya. Jadi kalau saya suruh menjawab satu orang satu kan terjawab semua. Kalau saya jawab semuanya kan kasihan. Intinya saya ingin jawaban semuanya nanti terkumpul. Bagaimana caranya ya? Atau di e-learning itu saya model yang ini. Saya model yang apa itu, yang chatting itu ya, yang harus diketik di ini, yang harus diketik di e-learning. Anda bisa mengetik di e-learning pakai HP juga bisa sebenarnya. Nanti tinggal copy paste semuanya dikumpulkan. Kalau bisa gitu nanti di e-learning saya rubah yang apa itu fontnya yang chatting kayaknya. Itu gimana? Sudah siap mengetik di e-learning menggunakan bahasa Arab? Hanya satu soal. Siap ya? Siap ya. Nanti yang nggak siap berusaha bagaimana ya, pinjem HP ini tonggo tanya opo gitu ya. Ya, HP semuanya ada Arabnya kan ya? Cuma satu soal kan nggak keberatan. Nanti bisa lihat semuanya. Anda kalau kesulitan menjawab, saya ngoreksi itu memang berat sekali ya. Ngoreksi semuanya itu berat sekali. Mungkin tetap saya usaha untuk saya lihat sebagai penilaian ya. Tapi kadang nggak teliti banget. Yang lebih teliti itu waktu pembahasan seperti ini. Itu sudah paham ya? Ya, ya. Baik kita tutup kalau gitu. Kita cukupkan di sini. Jadi pertemuan yang akan datang seperti biasa, kalian mempresentasikan tema selanjutnya. Kemudian ada materi tambahan dari saya, atau sebelum materi tambahan ada kesulitan ketika menjawab soal-soal yang ada di sini, nanti kita pecahkan bersama. Intinya kita dilatih mufradat, kemudian dilatih untuk kaidah bahasa Arab secara sederhana. Baik itu, terima kasih. Saya ingin mendengar pesan dan kesan dari ketiga pemateri ya. Silakan satu persatu menyampaikan pesan dan kesannya. Ya, selanjutnya dua orang lagi. Yang lainnya nggak ada. Hanya masnya saja. Ukhtinya, akhwatnya. Ya, kita maklumi memang ya. Kondisi online memang halangan seperti ini ya kita lakukan sekuatnya. Tuh, sebenarnya ini ya, kalian juga boleh menge-share video tapi saya ingin keterangan dari kalian. Ya. Jadi misalkan untuk berbicara tentang a'dhaul badan ya, membuat video kemudian Anda terangkan juga boleh. Jadi sebenarnya bebas ya, bebas. Yang penting di situ mengandung bahasa Arab baik berupa pertanyaan maupun berupa cerita. Tapi ada omongan dari kalian itu. Yang saya inginkan ada omongan atau tulisan dari kalian. Ada omongan sama tulisan. Itu yang saya inginkan. Seperti itu juga boleh dikembangkan ke video. Misalkan film bahasa Arab itu Anda
kembangkan dari situ. Atau anak-anak biasanya ada itu kan adzaul badan, nyanyian anak-anak atau yang lainnya itu juga boleh. Tapi yang penting ada ungkapan dari Anda atau tulisan dari Anda. Saya kira itu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walakum walisairil muslimina wal muslimat wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.